Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Literasi Miftahul Huda Sumber Nongko yang kami banggakan, yang saat ini sedang menyaksikan live streaming kegiatan pesantren Miftahul Huda yang disiarkan secara langsung. Yang kedua, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini kita tetap diberi kekuatan untuk menjalankan kegiatan kewajiban puasa Ramadan, dan semoga semua amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada, hari ini kegiatan pesantren Miftahul Huda sebagai kegiatan pondok Ramadan yang hari ini di tengah wabah COVID-19, kami MI Miftahul Huda tetap melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan dengan dalam jaringan yang dimana anak-anak semua siswa-siswi tetap menyaksikan dari rumah masing-masing. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mengawali kegiatan pesantren Miftahul Huda yang hari ini akan disampaikan secara langsung oleh Ustadz Abah Haji Ridhoi dengan tema keutamaan ilmu. Selamat pagi Ustaz Abah Ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saja kita sampaikan, kita perdengarkan, kita ikuti pesantren Miftahul Huda, kegiatan pondok Ramadan yang akan disampaikan oleh beliau Abah Haji Ridhoi. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama dan yang kami muliakan semua dewan guru MI Miftahul Huda, dan yang ketiga yang kami hormati semua wali murid MI Literasi Miftahul Huda, dan tak lupa semua siswa-siswi yang saat ini sedang belajar di rumah yang sangat kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini meskipun di tengah-tengah wabah yang melanda pada semua manusia di muka bumi ini, tetapi kita tetap masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga masih bisa belajar meskipun dari rumah masing-masing. Alhamdulillah, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan penuh semangat, dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan ibadah puasa kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dari bahan sanjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Para pemirsa yang kami banggakan, yang kami muliakan, dalam kesempatan Pondok Ramadan kali ini saya akan menyampaikan keutamaan ilmu. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa yang kami muliakan, ada beberapa keutamaan dalam Islam tentang ilmu yang akan disampaikan. Yang pertama adalah satu orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana firman Allah yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah sampai beberapa derajat. Kemudian yang kedua, orang berilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menjelaskan tentang ilmu. Dengan ilmu seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah. Kemudian yang ketiga, maaf Ustaz, sebelum yang nomor 3, mungkin saya bisa sedikit menyampaikan bahwa orang-orang yang berilmu itu nomor 1 itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian kalau melihat pada ayat dalam Al-Quran tadi, yarfa'illahu alladhina amanu, sekarang misalnya kita hubungkan dengan visi yang ada di MI Literasi Miftahul Huda. Misalnya di situ visinya adalah unggul dalam prestasi, terpercaya dalam integritas, mulia dalam akhlak. Apakah visi ini sudah merupakan bagian dari cerminan yarfa'illahu alladhina amanu? Allah akan meningkatkan, Allah akan mengangkat, mengunggulkan. Apakah ada kesesuaian itu? Kira-kira kalau sebelumnya yang nomor 3, jadi orang-orang yang berilmu, janji Allah akan seperti apa yang sebelumnya nomor 3. Dan melihat pada yang nomor 1 diangkat derajatnya. Baik, jadi untuk visi misi yang ada di MI Literasi Miftahul Huda, saya kira sudah masuk dalam firman Allah yaitu surat Al-Mujadalah, yaitu Allah akan mengangkat atau meninggikan jadi orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Di situ sudah masuk. Jadi sudah jelas di bawah, di situ ada visi misi yang sesuai dengan firman Allah yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih. Nah, begitu para pemirsa. Jadi ternyata visi misi yang telah dicetuskan, disusun dalam MI Literasi Miftahul Huda
yang berbunyi unggul dalam prestasi, terpercaya dalam integritas, mulia dalam akhlak, ini juga sudah merupakan pengejawantahan, perumusan bagian dari Al-Quran yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, kepada pemirsa, kepada semua siswa-siswi yang saat ini sedang menyaksikan live streaming pesantren Miftahul Huda ini, tidak usah ragu lagi. MI Miftahul Huda dari visinya saja sudah merupakan pengejawantahan dari Al-Quran dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Monggo dilanjutkan Ustaz yang nomor 3. Kemudian yang ketiga adalah orang berilmu itu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, yaitu kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Kemudian yang keempat, orang berilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu, pengetahuan dalam Islam, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kelima adalah orang berilmu itu memiliki pahala yang kekal. Jadi ilmu itu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya, jika seorang telah meninggal dunia, maka akan terputuslah semua amalnya yang asalnya itu bisa mengerjakan suatu amalan, maka setelah wafat maka akan putus, tidak mungkin bisa menjalankan amalan tersebut kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Sedekah jariyah seperti contoh kita membantu untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah. Anak-anak di sini literasi Huda telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru setiap hari Jumat untuk berinfak untuk sedekah jariyah, di mana hasil dari sedekah jariyah anak-anak itu adalah dikumpulkan dan diwujudkan suatu bangunan. Yang bangunan itu adalah berupa madrasah yang dimanfaatkan oleh semua siswa-siswi, oleh dewan guru, bahkan oleh masyarakat sekitarnya. Sehingga selama bangunan madrasah ini masih dimanfaatkan, masih dijadikan tempat untuk menimba ilmu, maka amal jariyah yang telah diberikan oleh anak-anak setiap hari Jumat misalnya 2.000, setiap hari Jumat 2.000 sehingga terkumpul menjadi banyak, itu akan mengalir terus pahalanya, meskipun yang berinfak itu telah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, seperti halnya yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru mengajarkan ilmu, berbagai macam ilmu pengetahuan, baik ilmu yang bermanfaat di dunia dan yang bermanfaat di akhirat. Nah, semuanya itu adalah akan menjadi ladang
kelak besok setelah beliau-beliau ini wafat, pahalanya akan tetap mengalir. Selama ilmu itu dimanfaatkan oleh anak didiknya, maka Dewan Guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Kita semua orang tua yang menyekolahkan putra-putrinya di MI Literasi Miftaul Huda ini pasti mengharapkan ingin menjadi anak-anaknya itu adalah anak yang soleh dan solihah. Karena apa? Anak yang soleh, solihah itu adalah merupakan ladang bagi orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah wafat, anak-anak yang soleh dan solihah selalu mendoakan kedua orang tuanya dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka orang tua yang telah wafat yang ada di dalam kubur akan senantiasa mendapatkan siraman. Kemudian yang berikutnya akan saya sampaikan beberapa hadis yang berkenaan dengan keutamaan ilmu. Mungkin itu ditunda dulu Ustaz ya. Jadi para pemirsa, para orang tua, wali murid yang saat ini sedang menyaksikan live streaming kami, kegiatan pesantren Ramadan MI Literasi Miftahul Huda, anak-anak siswa-siswi MI Literasi Miftahul Huda yang saat ini tentunya juga sambil menyaksikan live streaming kegiatan pesantren Miftahul Huda ini, ada 5 hal jaminan yang diberikan kepada Allah kepada orang-orang yang berilmu. Untuk anak-anak siswa-siswi yang saat ini sedang menuntut ilmu di MI Literasi Miftahul Huda, jangan kecil hati. Insya Allah dari 5 hal yang akan diberikan kepada Allah kepada orang-orang yang berilmu, selama kita bisa melaksanakan kegiatan ini, kegiatan di MI Miftahul Huda ini, insya Allah kita akan mendapatkan bagian dari 5 hal itu. Minimal ada 1 yang harus kita capai. Yang pertama, Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, Ustaz. Ya. Yang nomor 2, kita bisa takut kepada Allah. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan yang keempat, Allah memudahkan kita menuju jalan surga. Ini yang merupakan dambaan kita semua, dambaan semua makhluk di muka bumi ini. Jadi begitu luar biasanya ya Ustaz, bagi orang-orang, bagi siapapun yang gemar menuntut ilmu, sehingga itu sampai Allah memudahkan jalan menuju surga. Dan yang kelima, pahala yang kekal. Dari pahala yang kekal itulah di situ kita bisa berharap dari semua perjalanan kehidupan kita, pahala yang kita laksanakan, baik itu berupa sedekah jariah, baik itu berupa ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh akan tetap mengalir kepada kita semua, kepada orang tua, kepada semua para pendiri Yayasan Miftahul Huda, pada para ulama, para guru-guru kita semuanya. Harapannya itu. Moga Ustaz dilanjutkan. Saya menemukan sebuah hadis yang sangat menarik, yang sangat besar manfaatnya bagi orang yang sedang menuntut ilmu, termasuk semua siswa-siswi MI Literasi Miftahul Huda yang saat ini sedang menuntut ilmu meskipun dari rumah masing-masing. Di Rasulullah telah bersabda dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari 1 bab dari ilmu yang bermanfaat bagi dunianya dan akhiratnya, maka Allah memberikannya yang lebih baik baginya dari 7.000 umur dunia, yang siangnya digunakan berpuasa dan
menghidupkan malamnya dengan ibadah sholat malam, yang ibadah tersebut diterima dan tidak ditolak oleh Allah. Itu adalah satu keistimewaan bagi orang yang menuntut ilmu. Bayangkan, cuman belajar satu bab dari ilmu saja, yang ilmu itu bermanfaat bagi dunianya dan akhiratnya. Misalnya kalian diberikan pelajaran tentang wudhu, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji dan lain sebagainya. Ini cuma satu bab saja, bab sholat atau bab perdagangan misalnya. Itu kan jelas bermanfaat bagi dunianya dan juga bagi akhiratnya. Misalnya apa? Kalau kalian sudah diberikan ilmu tentang cara berdagang, jadi di dunianya itu adalah juga bisa diterapkan bagaimana seorang pedagang itu yang baik. Begitu juga besok di akhirat. Jadi orang yang berdagang dengan baik itu adalah pahalanya luar biasa. Maka oleh Allah itu akan diberikan lebih baik baginya itu dari 7.000 umur dunia yang siangnya cuma digunakan untuk puasa. Jadi selama 7.000 itu puasa, 7.000 tahun itu puasa terus. Kemudian malamnya dipergunakan untuk ibadah sholat malam. Dan ibadah itu yang tidak ditolak oleh Allah, yang jelas diterima oleh Allah. Itu cuma belajar satu bab saja. Apalagi kalau anak-anak itu tiap hari belajarnya itu adalah sampai berbagai macam ilmu pengetahuan yang diperolehnya, maka tidak bisa bayangkan, tidak bisa kita hitung berapa keutamaan dari menuntut ilmu yang telah dilakukan oleh anak-anak. Subhanallah, sungguh luar biasa. Kita patut bangga sebagai keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Literasi Miftahul Huda. Salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki di hal-hal yang lain, yang hanya kita temui dalam menuntut ilmu, yaitu kita mempelajari satu bab saja gitu. Jadi misalnya kita mempelajari tentang bab sholat, jadi anak-anak yang setiap pagi diajari sholat di MI sini, itu misalnya dalam sepanjang hidupnya itu dilaksanakan, ditiru oleh orang lain, berarti anak tersebut akan mendapatkan bagian seperti ini. Iya, betul itu. Jadi seperti contoh sholat duha misalnya, itu kan jelas bermanfaat untuk dunianya juga untuk akhiratnya. Nah, okay. Jadi anak-anak semua siswa-siswi yang saat ini sedang menyaksikan di rumah live streaming kami kegiatan pesantren Miftahul Huda yang merupakan bagian dari kegiatan Pondok Ramadan, ini yang harus Anda catat, ini yang harus Anda ketahui. Jadi jangan malas untuk datang ke lembaga kami, jangan malas untuk terus menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu tidak harus di sebuah lembaga pendidikan, misalnya menuntut ilmu di masjid atau di musola, sama saja itu. Yang jelas pokoknya menuntut ilmu. Nah, jadi seperti itu. Jadi satu bab saja, menuntut ilmu yang bermanfaat untuk dunianya dan bermanfaat untuk akhiratnya. Allah akan memberikan keistimewaan seperti itu 7.000 umur dunia, yang dimana 7.000 umur dunia itu digunakan semuanya untuk beribadah. Untuk puasa siangnya untuk berpuasa, malamnya untuk beribadah. Apakah secara akal kita bisa melaksanakan? Saya kira mustahil kita bisa melaksanakan secara dari umur saja kita sudah tidak mungkin bisa menjangkau itu. Maka dari itu anak-anak, semua siswa-siswi, kita harus bangga. Kita harus bangga, kita harus bersyukur bisa menuntut ilmu di MI Literasi Miftahul Huda ini. Semoga Allah menerima semua amal yang kita laksanakan. Monggo Ustaz dilanjutkan. Termasuk anak-anak yang sekarang sedang melihat di HP-nya masing-masing, itu kan juga belajar tentang ilmu. Satu bab itu ini juga masuk, bisa ya? Masuk itu. Ya Allah, ya. Oke. Monggo gimana? Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min an
min an usolliya alfa rakaatin tatawuan, yang artinya barang siapa belajar satu bab ilmu yang mana dia mengamalkannya atau tidak mengamalkannya, pernah diajari oleh dewan guru, kemudian ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, maka hal itu lebih utama daripada dia melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan sekarang cuma belajar satu bab ilmu, diamalkan atau tidak diamalkan. Misalnya salah satu dewan guru menyampaikan keutamaan sholat tahajud, siswa-siswi itu adalah ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Tapi waktu itu ikut belajar, maka saat belajar dia tentang satu bab tentang sholat tahajud saja itu, maka pahalanya itu lebih utama dari ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Kita kan nggak mungkin mau mengerjakan sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Bayangkan sholat tarawih 20 rakaat saja itu sudah malas. Ya Allah, subhanallah. Ini adalah keistimewaan yang sungguh luar biasa. Tadi yang pertama keistimewaan sudah seperti itu. Ini yang kedua, jadi kita mempelajari satu bab ilmu saja. Jadi kita mengajarkan atau mempelajari satu bab ilmu saja, diamalkan atau tidak, itu Allah akan mencatat seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kita bisa bayangkan sholat taraweh yang 20 rakaat saja kita sudah rasanya penuh dengan peluh berkeringat, ditambah witir yang 3 rakaat saja sudah seperti itu. Ini adalah bonus yang tiada taranya, kemurahan kasih sayang Allah kepada setiap hambanya yang mau menuntut ilmu. Tapi kita harus ingat bahwa menuntut ilmu sungguh besar godanya. Gitu, ya, malas dan lain sebagainya itu ya sungguh besar godanya. Gitu, monggo dilanjut. Kemudian yang berikutnya Rasulullah juga bersabda, Rasulullah pernah suatu ketika bersabda kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabatin wa nadruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Rasulullah bersabda, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam majelis ilmu, kamu tidak memegang pena, nggak memegang pulpen, dan tidak pula menulis satu huruf, cuman duduk saja, datang duduk mendengarkan, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Kemudian pandanganmu ke wajah orang alim, kamu melihat wajah orang alim, itu lebih baik bagimu daripada 1000 ekor kuda yang kamu menyedekahkannya di jalan Allah. Kemudian ucapan salammu kepada orang yang alim itu lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Itu adalah sabda Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud yang perlu kita banggakan. Bahwa bayangkan, tadi kita belajar nggak membawa pena, nggak membawa buku catatan, ya di situ nggak menulis, nggak mempelajari dengan berbagai macam kegiatan, cuman duduk mendengarkan saja. Itu sudah lebih utama daripada memerdekakan 1000 budak. Kemudian melihat seorang guru yang alim, melihat wajah seorang yang alim, itu adalah lebih utama daripada sedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Kemudian kita mengucapkan salam kepada orang yang alim, itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Bayangkan cuma uluk salam saja. Itu adalah keutamaan daripada menuntut ilmu. Sehingga
saya harap semua siswa-siswi MI Literasi Huta jangan sampai malas untuk belajar, jangan sampai kendur dalam menuntut ilmu. Kalian harus punya cita-cita agar kalian kelak menjadi orang yang alim, orang yang pandai, orang yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya. Sungguh luar biasa hari ini dengan kegiatan pesantren Miftahul Huda merupakan bagian dari Pondok Ramadan yang dilaksanakan hari ini secara langsung melalui live streaming tentang keutamaan ilmu hari ini. Tentunya kita sudah memperoleh banyak hal pengetahuan tentang apa itu keutamaan ilmu di dalamnya. Tentunya dari kegiatan kita pada pagi hari ini kita sudah mengetahui, sudah tidak ada alasan lagi untuk malas menuntut ilmu, karena Allah memberikan keistimewaan. Kalau kita ke mall saja ada diskon 50%, kita sudah berburu-buru sekali untuk mendapatkan. Anak-anak, siswa-siswi, para pemirsa dimanapun berada, keutamaan ilmu yang akan diberikan kepada Allah tidak hanya diskon 50%, ada yang 7.000, ada yang 1.000, dan bahkan ada yang lebih. Ini merupakan suatu keistimewaan anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua. Ustadz, tentunya waktu kita, karena kita sudah dibatasi waktu, terima kasih atas segala nasihat, segala pengetahuan yang diberikan kepada kami, kepada semua siswa-siswi, orang tua, pemirsa dimanapun berada lewat kegiatan pesantren Ramadan ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima, dan semoga kita bisa mengamalkan apa itu keutamaan ilmu yang sudah disampaikan tadi. Banyak hal, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, petunjuk kepada kita semua untuk bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Para siswa-siswi MI Literasi Miftahul Huda, para orang tua, wali murid dimanapun berada, para pemirsa dimanapun berada, kiranya hanya sampai di sini pertemuan kita pada pesantren Ramadan hari ini. Saya atas nama Kepala MI Literasi Miftahul Huda mengucapkan selamat menempuh puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima semua puasa, sholat, dan semua amal ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Tidak lupa kami sampaikan bahwa visi MI Literasi Miftahul Huda unggul dalam prestasi, terpercaya dalam integritas, mulia dalam akhlak. Bagi orang tua, wali murid, dan calon wali murid dimanapun berada, mari kita bergabung dengan MI Literasi Miftahul Huda. MI Literasinya Kecamatan Wajak yang ada di Sumber Nongko, Sumber Putih ini. Harapan dan tujuannya mari kita gapai, mari kita wujudkan Madrasah Miftahul Huda ini menjadi madrasah dambaan kita semua, menjadi kendaraan kita semua untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang kami ucapkan selain ucapan terima kasih dan mohon maaf. Sampai bertemu kembali besok di acara pesantren Miftahul Huda dengan tema dan narasumber yang berbeda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sampai ketemu lagi. Dan agar ilmu yang kita sampaikan hari ini menjadi ilmu yang manfaat, mari kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah lebih-lebih kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang doa-doa kita itu tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi kita doakan semua siswa-siswi kita yang sekarang sedang belajar di rumah masing-masing, semuanya mudah-mudahan jadikan anak yang soleh-solehah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, taat pada Allah dan pada Rasulnya, menjadi orang yang berguna
baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kita doakan kedua orang tuanya, keluarganya selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak serta barokah. Ala hadin sholih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin alamin. Amin. Allahumma salli Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdirana ya ala jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha inda a'la darajat wa tuballighuna as-salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamati innaka hamidum majid. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyatana wa talamidana min ahli al-ilmi wa al-khair wa ahli al-tuqa wa ahli al-ibadah wa ahli al-istiqamah wa ahli al-Qur'an wa raja'na wa yamsari fadlul. Allahumma nabir qulubana bi nuri hidayatika amana wa tara'na bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar-benar diiringi dengan hidayah dari Allah sehingga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.